Assalamualaikum sahabat hikmah. Selamat datang kembali di channel yang semoga bisa menghadirkan kisah yang membawa hikmah dan keberkahan. Duhai sahabat hikmah, seperti yang sudah kita semua ketahui, surga merupakan rumah kembalinya bagi hamba-hamba Allah yang semasa hidupnya beramal soleh, beribadah dengan istiqomah, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Di dalam surga Allah menjanjikan ada kenikmatan yang tidak akan pernah kita bisa bayangkan sedikit pun. Kita membayangkan indahnya surga dengan mengalir sungai-sungai, bidadari yang begitu cantik luar dalam, buah-buahan yang boleh dipetik kapan saja, serta banyak bebatuan indah. Sungguh itu hanya sebagian kecil dari keindahan surga. Manusia berlomba-lomba untuk bisa ditempatkan di sana setelah hari kematian tiba. Semoga kita salah satu hamba Allah yang ditempatkan di sana bersama Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma amin. Baiklah sahabat hikmah, pembahasan di video kita kali ini mengenai 5 makhluk Allah yang Allah kirimkan dari surga, yang ternyata menetap di bumi bersama kita. Bahkan diantaranya betul-betul ada di dekat kita. Apa saja makhluk Allah tersebut? Langsung saja kita kupas detailnya pada pembahasan kali ini. Pada poin pertama, makhluk Allah yang menetap di bumi adalah Hajar Aswad. Ketahuilah sahabat hikmah, batu hitam yang berada di salah satu sisi Ka'bah ini merupakan batu yang berasal dari surga. Berdasarkan hadis, Hajar Aswad dibawa langsung oleh malaikat Jibril dan diserahkan kepada Nabi Ismail alaihi salam dan Ibrahim alaihi salam sewaktu membangun Ka'bah. Dari Abdullah bin Amru berkata, malaikat Jibril telah membawa Hajar Aswad dari surga lalu meletakkannya di tempat yang kamu lihat sekarang ini. Kamu tetap akan berada dalam kebaikan selama Hajar Aswad itu ada. Nikmatilah batu itu selama kamu masih mampu menikmatinya. Karena akan tiba saat di mana Jibril datang kembali untuk membawa batu tersebut ke tempat semula. Hadis riwayat Al-Azroqi. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah pun bersabda, Hajar Aswad turun dari surga. Batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Pada poin kedua yakni batu makam Nabi Ibrahim. Duhai sahabat hikmah, pada saat membangun dinding Ka'bah, Nabi Ismail alaihissalam mengambil batu-batu dan Nabi Ibrahim alaihissalam memasangnya. Ketika bangunan semakin tinggi, maka Nabi Ismail alaihissalam meletakkan sebuah batu sebagai pijakan bagi sang ayah. Telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam menghasilkan bekas pada batu itu. Batu itu disebut makam Ibrahim. Al-Makam secara bahasa berarti tempat kaki berpijak atau tempat berdiri. Jadi makam Ibrahim bukanlah kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi, perlu diluruskan kembali bahwa makam Ibrahim bukanlah kuburan Nabi Ibrahim, tetapi bekas pijakan kaki beliau ketika membangun Ka'bah bersama putra beliau Nabi Ismail. Dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, sesungguhnya rukun dan makam Ibrahim adalah batu akik yang diturunkan dari surga. Kalau seandainya tidak disentuh oleh dosa-dosa dan kesalahan anak cucu Adam, niscaya mereka akan menyinari seluruh penjuru dunia dari timur sampai barat. Dan dalam buku tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Jabir, dia menceritakan tentang haji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan tawaf, Umar berkata, apakah itu makam bapak kita? Beliau menjawab, ya. Umar berkata, tidakkah kita menjadikannya tempat sholat? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat. Pada poin yang ketiga yakni kayu gaharu. Duhai sahabat hikmah, kayu gaharu yang kaya akan khasiat ini juga diyakini sebagai salah satu benda yang berasal dari surga. Di Indonesia sendiri, jenis kayu yang satu ini banyak ditemukan di wilayah Merauke, Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan beberapa bagian di Pulau Sumatera. Bahkan, kayu ini sampai memecahkan rekor sebagai kayu termahal yang ada di dunia. Bayangkan saja 1 kilo kayu gaharu ini dibanderol dengan harga 1 miliar lebih. Kayu gaharu ini juga banyak digunakan untuk obat dan wewangian. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, golongan penghuni surga yang pertama kali masuk surga adalah berbentuk rupa bulan pada malam purnama. Nyata perdupaan mereka adalah gaharu. Imam Abu Yaman berkata, maksudnya adalah kayu gaharu.
Hadis riwayat Imam Bukhari. Selanjutnya, pada poin yang keempat yakni daun tin. Duhai sahabat hikmah, banyak yang masih belum mengenal tanaman surga yang satu ini. Tanaman tin Ficus carica atau ara merupakan salah satu tanaman yang istimewa. Tanaman buah ini menjadi salah satu nama surah dalam Al-Quran, surah At-Tin, dan juga masuk di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Darda, bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Sekiranya kukatakan ada buah-buahan yang turun dari surga maka itulah buah tin." Dituturkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, pohon yang diberkahi ini telah digunakan oleh Allah Ta'ala sebagai kata sumpah dalam kitabnya yang berbicara tentang hal-hal yang luar biasa dalam Quran Surat At-Tin ayat 1. Dan, Allah hanya bersumpah dengan sesuatu yang agung, demi buah tin dan buah zaitun. Firman Allah tersebut adalah bukti nyata akan pentingnya pohon ini dan menjadi isyarat penting bahwa pohon tersebut memiliki banyak manfaat seperti menurunkan tekanan darah, melancarkan pencernaan serta bisa mencegah dan melawan kanker, dan masih banyak lagi khasiat yang terkandung dari daun tin maupun buahnya. Selanjutnya poin yang terakhir adalah cincin Nabi Sulaiman. Wahab bin Munabi mengatakan, bahwa cincin Nabi Sulaiman dikenal dengan nama, cincin taat Nabi Sulaiman, yang diciptakan Allah dari cahaya yang bersinar sangat terang yang cahayanya mengalahkan setiap cahaya berasal dari langit, yang memiliki 4 sisi. Di antara sisinya tertulis kata pada sisi pertama, La ilaha illallah wahdanu la syarikalahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu, artinya, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Pada sisi kedua tertulis, Allahumma malikal mulki tutil mulka mentasya wa tanziul mulka mentasya wa tu'izu mentasya wa tuzilu mentasya. Wahai Allah Raja yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kekuasaan kepada yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Pada sisi ketiga tertulis, Kullu syai'in halikun illallah, artinya, segala sesuatu akan musnah kecuali Allah. Dan pada sisi keempat tertulis, Tabarokta ilahi la syarika laka, artinya, Maha suci Engkau wahai Tuhanku yang tidak ada sekutu bagimu. Cincin tersebut memiliki cahaya yang bersinar yang apabila dikenakan maka akan berkumpul para jin, manusia, burung, angin, setan dan awan, di mana angin sebagai kendaraannya, manusia dan jin sebagai bala tentaranya, burung sebagai pembantu dan teman bicaranya, binatang buas sebagai pekerjanya, dan para malaikat sebagai utusannya. Beliau pernah berdoa kepada Allah meminta kerajaan yang tidak pernah ada yang menyamai setelahnya. Sebagaimana firman Allah, ia Sulaiman berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Quran Surat Sa'ad ayat 35. Nah sahabat hikmah, itulah kelima makhluk Allah dari surga yang menetap di bumi. Semoga Allah merahmati kita semua, ambil hikmah dari setiap peristiwa, dan semoga Allah jadikan kita di sisa umur ini sebaik-baiknya hamba dari golongan yang beruntung, bukan dari golongan yang merugi. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa pada hikmah kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.